Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeri Dayana dari kelas 12 MIPA 7 bersama teman-teman saya yang tergabung dalam kelompok 3 akan membuat video tentang pengamalan Dasa Dharma. Dasa Dharma yang pertama merupakan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana dalam pengamalannya di kehidupan sehari-hari kita dapat selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyertakan Tuhan dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya juga termasuk bentuk pengamalan Dasa Dharma pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun dalam pengamalan Dasa Dharma yang pertama ini, pastilah kita menemui tantangan. Tantangan yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah menunda-nunda ibadah dan mendekati larangan agama yang biasanya bersifat duniawi. Dasa Dharma yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, di mana dalam pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyayangi antar sesama, saling tolong-menolong, gotong royong tanpa membeda-bedakan, dan juga mencintai serta menjaga dan melestarikan alam. Namun, membuang sampah sembarangan, bullying, sara, dan juga merusak alam merupakan 4 contoh dari banyaknya tantangan yang sering kita temui dalam pengamalan Dasa Dharma yang kedua ini. Dasa Dharma yang ketiga yaitu patriark yang sopan dan ksatria, meliputi sifat patriark menegakkan keadilan dan kebenaran, kedua sopan santun secara tulisan maupun tingkah laku, dan yang ketiga yaitu jiwa ksatria, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Lalu tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan Dasa Dharma ketiga yaitu pertama, berpihak untuk yang menguntungkan, kedua, lunturnya tata krama. Dasa Dharma yang keenam adalah patuh dan juga bermusyawarah. Setiap pramuka wajib hukumnya untuk patuh dan mengerjakan dengan baik setiap tugas yang diberikan. Bukan hanya pada pembina, pramuka juga harus patuh pada guru dan tentu saja orang tua. Pramuka juga harus menentukan keputusan untuk kepentingan umum dengan cara bermusyawarah. Contohnya, menaati setiap perintah orang tua, guru, dan pembina, bermusyawarah dalam organisasi untuk kepentingan banyak orang. Dan tantangan dalam hal ini adalah kurangnya bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dasa Dharma yang kelima yaitu rela menolong dan tabah. Contoh pengamalan Dasa Dharma ini diantaranya saling tolong-menolong, menolong dengan sigap dan tanpa pamrih, menolong tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, dan lain-lain. Adapun tantangan dalam Dasa Dharma ini diantaranya 1. Pamrih, 2. Pamer setelah menolong seseorang seperti menguploadnya di media sosial agar mendapatkan pujian dari banyak orang. Pengamalan Dasa Dharma yang keenam yakni adalah rajin, terampil, dan gembira. Setiap anggota pramuka harus memiliki sikap rajin dalam menjalankan tugas yang diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pramuka juga harus memiliki keterampilan dan juga kecakapan. Contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak bermalas-malasan, menggali potensi diri, mengoptimalkan bakat yang dimiliki, menjalankan aktivitas dengan riang dan gembira. Sementara itu, tantangan dalam pengamalan Dasa Dharma yang keenam ini adalah 1. Bermalas-malasan, 2. Menunda-nunda menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Yang ketiga adalah tidak memiliki kemampuan dalam bidang apapun. Yang keempat adalah pemalu dan suka menyendiri. Yang kelima, tidak berbaur dengan teman. Dan yang terakhir adalah meratapi kehidupan dan kurang bersyukur. Dasa Dharma yang ketujuh ialah hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja artinya kita sebagai anak pramuka harus terbiasa hemat dan cermat dalam memperhitungkan sesuatu serta tidak berlebihan dalam hal apapun, sesuai dengan manfaat dan fungsinya. Adapun pengamalan Dasa Dharma yang ketujuh ini, yang pertama, hemat dalam mengelola sesuatu hal. Adapun tantangan jika kita ingin menjadi seorang yang hemat, yaitu sifat boros pada diri kita. Sifat boros pada diri kita biasanya muncul ketika kita melihat barang bagus dan kita ingin membeli barang tersebut. Hal tersebut bisa dicegah dengan cara kita dapat mengelola pengeluaran uang kita dengan baik. Saya akan menjelaskan Dasa Dharma Pramuka yang ke-8. Yang ke-8 yaitu
disiplin, berani, setia. Yang dimaksud disiplin artinya anggota pramuka harus disiplin dalam apapun, termasuk waktu. Harus tepat waktu, bangun kasih, biar tidak dimarahi sama kakak pembina. Dan yang kedua, berani. Berani yang memiliki arti berani menegakkan kebenaran atau hal apapun lah, yang penting berani. Tidak usah takut dalam apapun, termasuk jika di hutan ketemu macan atau apa, kita harus berani terlebih dahulu. Dasar Dharma yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Anggota pramuka senantiasa berani bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perilakunya. Bertanggung jawab atas diri sendiri dan amanah tugas yang dilakukan, sehingga muncul kepercayaan tujuh, tidak dikhianati atas kepercayaan yang diberikan. Tantangan, tidak amanah, lari dan menghilang dari tanggung jawab, melimpahkan kesalahan kepada orang lain, ingkar janji, dan berita hoax. Dasar Dharma yang ke-10 ialah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengamalan dasar Dharma ke-10 ialah yang pertama, setiap tingkah laku seorang pramuka diharapkan bisa menjadi suri tauladan bagi teman dan masyarakat umum. Yang kedua, sebagaimana pemikiran, lisan, dan tingkah laku harus sesuai nilai dan norma serta adat di masyarakat. Seperti kita ketahui, ketika kita berbicara kepada orang lain atau melakukan suatu perbuatan kepada orang lain, itu sangat berpengaruh pada diri kita sendiri. Adapun tantangan dari pengamalan dasar Dharma ke-10 ini atau hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak pramuka sesuai dengan dasar Dharma ke-10, yaitu yang pertama, pemikiran buruk kepada orang lain. Yang kedua, pemikiran kotor akan suatu hal. Yang ketiga, kalimat atau berbicara toksik. Yang keempat, perkataan tidak pantas. Yang kelima, hujatan dan hinaan kepada orang lain atau kepada teman. Yang keenam, perbuatan yang melanggar nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh, tindakan semau sendiri tanpa memikirkan hati perasaan orang lain.